Assalamualaikum, apa kabar anak hebat? Semoga kalian sehat ya dan tetap bersemangat. Nah, apakah anak hebat sudah siap belajar? Siap ya, jangan lupa berdoa dulu sebelum kalian belajar. Let's go, ayo kita bersenang-senang. Simak ya videonya. Rangkuman materi tema 2 kegemaranku kelas 1 SD. Gemar berolahraga. Udin suka berolahraga. Badan Udin sehat. Udin sering berolahraga bersama teman-teman. Berolahraga bisa juga sambil bermain. Hati senang dan badan menjadi sehat. Ayo, siapa di sini yang gemar berolahraga? Nah, perhatikan gambar berikut. Ini merupakan olahraga dalam permainan seperti ular tangga, tapak gunung, lompat tali, dan balap karung. Nah, berikutnya ini adalah olahraga juga. Ya, ini olahraga apa? Pasti kalian tahu. Ya, ini adalah olahraga sepak bola, kemudian olahraga renang, senam, dan balap lari. Yuk sekarang kita belajar tentang bunyi. Bunyi-bunyian alam adalah bunyi atau suara yang dapat ditemukan di alam, tercipta bukan karena manusia yang sengaja membuatnya. Contohnya bunyi angin, petir, sungai, hujan, dan binatang. Bunyi-bunyi buatan adalah bunyi atau suara yang dibuat oleh manusia, sengaja dibuat. Contohnya bunyi gitar, bel sepeda, beduk. Nah, bunyi peluit adalah bunyi buatan. Benda-benda berikut juga dapat mengeluarkan bunyi seperti lonceng, kentongan, beduk, gong. Jadi, semua bunyi yang dihasilkan oleh alat musik merupakan bunyi buatan karena sengaja dibuat oleh manusia. Nah, bagaimana menjaga tubuhmu agar tetap sehat? 1. Melakukan permainan dan berolahraga. 2. Memakan makanan yang bergizi dan sehat, terutama sayur dan buah. Minum cukup air, tidur yang cukup, dan membiasakan cuci tangan. Yang perlu dilakukan sebelum olahraga adalah pemanasan. Apa sih guna pemanasan? Nah, pemanasan berguna mencegah resiko cedera atau kecelakaan agar otot dan sendi tidak sakit, tubuh akan lebih kuat dalam berolahraga, dan jantung lebih siap untuk berolahraga dan tidak kaget. Untuk itu, sebelum olahraga jangan lupa pemanasan ya. Nah, sekarang amati gambar-gambar berikut. Apakah kalian pernah berolahraga ini? Ada bersepeda, kemudian sepak bola, berlari, kasti, renang, dan bulu tangkis. Nah, dari beberapa olahraga di atas, pasti ada alat yang dibutuhkan. Kalau kalian bersepeda, apa yang dibutuhkan? Iya benar, sepeda dan alat pelindung seperti helm dan menutup lutut. Kemudian jika kalian bermain sepak bola, apa yang dibutuhkan? Iya, kalian membutuhkan bola dan juga membutuhkan lapangan. Kalau kalian berlari, ya kalian juga membutuhkan lapangan luas. Kemudian jika bermain kasti, iya benar, kalian membutuhkan bola kasti dan kayu pemukulnya. Dan saat berenang, kalian membutuhkan baju renang dan kacamata renang serta sepatu renang. Dan saat kalian bermain bulu tangkis, apa yang dibutuhkan? Ya benar, kalian membutuhkan net, kok, dan juga raket. Olahraga penting untuk tubuh kita. Olahraga membuat jantung kita sehat. Jantung adalah bagian penting dari tubuh. Tubuh adalah pemberian Tuhan. Tubuh harus dirawat agar tetap sehat. Ada banyak olahraga yang menyenangkan. Dengan olahraga, tubuh sehat dan hati senang. Ayo kita rajin berolahraga.
Nah, sekarang kita mengingat kembali penjumlahan yuk. Ada berapa bola voli dan bola basket di bawah ini? Ayo lihat, bola voli ada berapa? Iya, bola voli ada 4. Kemudian bola basket ada 5. 4 ditambah 5 sama dengan 9. Ingat, 4 dan 5 mana yang lebih besar? 5, maka 5 di mulut, 4 di tangan, habis 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ada 9 bola. Nah, kamu hebat. Coba lagi yuk. Ada berapa raket dan kok di bawah ini? Lihat, raketnya ada berapa? Iya benar, ada 4. Kemudian koknya? Iya ada 4. Maka 4 ditambah 4 sama dengan? Iya benar, 4 di mulut. Kemudian ditambah 4 di jari. Habis 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 4 ditambah 4 sama dengan 8. Seperti ini tulisannya. Kamu hebat. Nah, sekarang siapa ya yang gemar bernyanyi dan menari? Siapa suka bernyanyi dan menari? Bernyanyi dan menari membuat hati gembira. Anak-anak dan orang dewasa suka. Ayo bernyanyi lagu gembira. Ayo tarikan gerakan suka-suka. Gerakan dalam tari. Gerakan tari adalah gerak tubuh secara berirama yang dilakukan di tempat dan waktu tertentu. Gerak adalah unsur utama dalam seni tari atau wiraga. Unsur utama lainnya wirama atau irama, yaitu musik pengiring, dan wirasa atau rasa, yaitu pesan atau suasana perasaan kepada penonton. Gerak terdiri menjadi 2, yaitu gerak cepat dan gerak lambat. Nah, siapa yang masih ingat apa contoh gerak cepat dan gerak lambat? Yuk kita lihat penjelasan berikut. Nah, contoh gerak cepat seperti kucing berlari, burung terbang, sedangkan gerakan lambat seperti daun berguguran, pohon ditiup angin sepoi-sepoi. Nah, sekarang sebutkan hal baik yang dapat dilakukan bersama adik. Apa saja ya? Bisa bermain layangan bersama, kemudian bisa mengajari adik naik sepeda, kemudian bisa juga belajar bersama, dan bisa juga bernyanyi bersama. Keluarga terdiri dari ayah, ibu, kakak, dan adik. Mereka adalah orang-orang terdekatmu. Hormati bapak dan ibumu, sayangi kakak dan adikmu. Itulah tanda anak yang budiman. Kakak dan adik harus saling menyayangi. Kakak dan adik tidak boleh bertengkar. Keduanya saling membutuhkan. Kakak membutuhkan bantuan adik saat bermain. Misalnya kakak memperbaiki mainan adik. Adik juga membutuhkan bantuan kakak saat belajar. Misalnya saat mengerjakan pekerjaan rumah. Jadi kakak dan adik harus akur ya, harus rukun. Belajar pengurangan. Pengurangan dilambangkan dengan tanda seperti ini dalam soal cerita dengan kata sisa. Contohnya, kakak sedang menggambar bersama adik. Kakak memiliki 7 pensil warna. Adik pinjam 3 pensil warna. Berapa sisa pensil warna kakak? Nah, jadi kakak punya 7 pensil warna, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian dipinjamkan berarti dicoret. Coret 3, 1, 2, 3. Berarti sisanya ada berapa? Iya benar, ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, maka 7 dikurang 3 sama dengan 4. Jadi sisa pensil warna kakak adalah 4 pensil warna. Yuk berikutnya. Ahmad mempunyai 10 pensil di dalam tas. Saat pulang 4 pensilnya patah. Berapa pensil Ahmad yang masih utuh? Nah, jika digambarkan seperti ini, ada 10 pensil, kemudian 4 pensilnya patah. Yang masih utuh berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka kalimat matematikanya adalah 10 dikurang 4 sama dengan 6. Jadi sisa pensil Ahmad yang masih utuh adalah 6 pensil.
Nah, siapa yang punya kegemaran menggambar? Iya, Bu Guru juga punya kegemaran menggambar. Menggambar adalah kegiatan yang menyenangkan. Semua anak senang menggambar. Kamu dapat bercita dengan gambar. Kamu juga dapat menikmati keindahan lewat gambar. Menggambar dapat membuat hatimu senang. Sekarang kita belajar peralatan untuk menggambar. Ada apa saja ya? Ada krayon, kemudian ada cat air, ada pensil warna, ada papan penjepit kanvas atau rasel, kemudian ada buku gambar, ada juga kanvas, ada palet, kemudian ada kuas, dan ada pensil gambar. Menggambar dengan cara mencetak. Benny dan teman-teman sedang menggambar. Mereka menggambar dengan mencetak. Benny mencetak bentuk bulatan. Mencetak dapat menggunakan macam bahan. Nah, seperti ini hasilnya. Ini adalah kreasi menggambar dengan mencetak. Bagus ya. Keren. Apakah kalian masih ingat cara duduk yang benar? Ya, yaitu tegakkan badan dan kepala, posisi badan tegak, tidak bungkuk. Kemudian cara memegang pensil, yaitu jepit bagian pensil, jepitlah memakai ujung jari dan telunjuk, jari tengah membantu menjepit. Kemudian cara meletakkan buku, yaitu letakkan buku di atas meja dengan posisi lurus, pastikan jarak antara buku dengan mata kurang lebih 30 cm. Ayo, di sini siapa yang gemar membaca? Iya, membaca adalah jendela dunia. Membaca membuat kita tahu banyak hal. Apakah kamu suka membaca? Bagaimana kamu belajar membaca? Di mana saja kamu biasa membaca? Dan apa saja yang biasa kamu baca? Apa itu perpustakaan? Perpustakaan adalah suatu ruang yang berisi buku-buku koleksi yang diatur dan disusun sedemikian rupa sehingga mudah untuk dicari dan dipergunakan apabila sewaktu-waktu diperlukan. Seiring dengan perkembangan zaman saat ini, telah ada perpustakaan digital, yaitu dalam bentuk data yang bisa diakses atau didapatkan lewat jaringan komputer atau internet. Di perpustakaan, membaca dengan tenang dan harus tertib. Nah, begini cara memegang buku. Lihat gambarnya. Dan begini cara membuka halaman buku. Sekarang kita mengenal pola yuk. Perhatikan, ada kancil buaya, kancil buaya, kancil buaya. Ada kancil besar, kancil kecil, kancil besar, kancil kecil. Ada apel hijau, apel merah, apel hijau, apel merah. Nah, dapatkah kalian melihat pola susunannya? Ya, pola adalah bentuk yang memiliki keteraturan. Nah, coba perhatikan. Ada 2 kok, kemudian 1 pemukul, 2 kok, 1 pemukul, 2 kok. Berarti berikutnya adalah, iya betul, pemukul. Ya. Nah, coba lagi ya. Bola kasti, bola kok, bola kasti, bola kok. Berarti berikutnya, berarti habis kok adalah, iya benar, bola kasti. Jadi polanya adalah bola kasti, bola, kemudian kok. Mengenal bacaan ya, lihat ya, ini ada buku pelajaran, kemudian ini adalah majalah yang sering dibaca oleh ibu, kemudian ada komik yang sering kalian baca yang di dalamnya banyak gambarnya, dan juga ada buku cerita. Kemudian ada koran yang sering dibaca oleh ayah. Bacalah cerita dengan ilustrasi di bawah ini. Siti dan Lali mengamati sebuah buku cerita. Mereka kagum melihat gambar-gambar yang ada. Gambar-gambar pada buku cerita disebut ilustrasi. Di dalam buku cerita selalu ada ilustrasi. Ilustrasi berupa gambar. Dalam buku pelajaran juga terdapat ilustrasi. Ilustrasi dibuat untuk memperjelas isi teks. Nah, sekarang kita mengenal bagian-bagian buku yuk. Yang pertama ada cover, yaitu sampul.
Cover depan adalah bagian pelindung paling luar buku yang berguna untuk menyajikan judul, penulis, penerbit yang disertai gambar untuk daya tarik pembaca. Kemudian yang kedua adalah isi buku, yaitu lembaran-lembaran kertas yang disusun dengan rapi sesuai dengan urutan halaman. Nah, yang ketiga adalah cover belakang, yaitu bagian pelindung paling luar buku yang berisi sinopsis atau cerita singkat buku, keterangan tentang penulis, barkode ISBN, International Standard Book Number, dan identitas penerbitnya. Nah, sekarang kita membedakan pola yuk. Nah, lihat. Gambar bola ini polanya adalah, lihat gambarnya dari kecil sedang besar, maka ini adalah pola dengan perbedaan ukuran. Kemudian yang ini ada warna-warni, ada warna biru, merah, kuning, kemudian kembali lagi ke biru, merah, kuning, kembali lagi ke biru, merah, kuning. Ini berarti pola dengan perbedaan warna. Kemudian ada juga buku pensil, buku pensil, buku pensil, buku pensil. Ini adalah pola dengan perbedaan jenis benda. Sekian dulu materi hari ini. Sampai jumpa besok ya, tetap semangat. Thanks for watching, see you on my next video. Jangan lupa di subscribe dan jika berkenan di like, diberi komennya dan di share videonya. Dadah.